la yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan pimpinan majelis taklim kita, Bapak Muhammad Taufik, walaupun beliau tidak ada di tengah-tengah kita karena ada keluarganya yang wafat meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan juga seluruh jamaah taklim yang insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita kembali hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita akan menjadi catatan kebaikan kita. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan masing-masing apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Allah kasih kita sehat, panjang umur dalam taat. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Nawawi Asy-Syaikh Ahmad Hashimi wa muassis Adal Masjid, annallaha yataghasyahu bi rahmah wal maghfirah wa yasqinuhumul jannah wa yu'adhi darajatihim syai'un illa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maju lagi satu ini lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemarin 474 ya. Sekarang 475. Kita baca dulu satu hadis saja malam hari ini. Kebetulan masih ada acara maulid, nggak habis-habis. Mungkin sampai bulan Rajab. Bulan Rajab. Ya padahal udah habis waktunya, masih ada ya. Namanya tanda cinta sama Rasul mau diapain? Ya kalau kita kan namanya diundang ya. Ya kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam.
tubtahu Tubtahu abwabul jannati abwabul jannati yaumal isnaini yaumal isnaini wa yaumal khamis wa yaumal khamis wa yughfaru fihima wa yufadu fihima likulli abdin bikulli abdin la yushriku la yusyriku billahi billahi syai'an syai'an illa rajulun illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi wa baina akhihi syahna'u sahnahu wa yuqalu wa yuqalu unzuru julu unzuru hadaini hadaini hatta yastaliha yastaliha rawahu Tirmidzi. wa Tirmidzi. Kemarin pada pertemuan kita yang lalu, pintu langit dibuka dan doa dikabul pada 4 waktu. Masih ingat ya? Ya, jadi doa dan pintu langit dibuka pada 4 waktu, 4 kesempatan, ya, yaitu pada saat apa? Bertemu dengan musuh, dan kemudian ya, dalam peperangan maksudnya. Dan yang kedua pada saat turunnya hujan. Tadi itu pintu langit dibuka. Yang ketiga saat akan didirikan sholat, dan kemudian saat melihat Ka'bah. Nah sekarang kita lihat hadis berikutnya. Hadis yang diriwayatkan daripada Tirmidzi. Itu yang bawa kitab tadi siapa? Tadi saya lihat. Buka hadis yang keberapa itu? 475. Yang bawa kitab buka 475 halaman 61. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala tubtahu abwabul jannah, kata Nabi, dibukanya pintu surga yaumal isnain wal khamis, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Ya, berarti sama aja tuh dengan apa? Amalan kita yang naik ke langit itu dilaporkan pada hari apa tadi? Kamis, Senin, dan pada hari Kamis. Memang hari Senin Nabi sering berpuasa, ya bahkan hampir tiap hari Senin Nabi puasa, ya karena memang itu hari kelahiran. Ya, tapi buat kita, ya kita puasa Senin Kamis merujuk apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa amal-amal kita naik pada hari Senin dan Kamis. Maka diiringilah amal itu dengan puasa sunnah kita. Kan jadi cakep tuh ya. Kita ngasih buah-buahan sama ustadz, sama guru ya. Kadang-kadang maulid tuh ada apa namanya parsel. Kalau cuma dibungkus sama plastik aja pantas nggak? Wih, pantas nggak? Itu buah udah bungkus plastik aja dibuat ustadz. Tapi dibuat sedemikian indahnya. Dibikinlah parsel tadi. Buat kiai, buat ustadz ada parselnya. Nerimanya juga enak dilihat. Sama dengan amal. Amal kita itu kita bungkus dengan amal kebaikan yang lebih lagi, yaitu dengan puasa. Makanya ketika amal itu naik ke langit, kita iringi dengan apa tadi? Dengan ibadah saum. Maka itulah sunnahnya puasa Senin Kamis. Nah sekarang kita lihat lagi di sini. Rasulullah bersabda, tubtahu abwabul jannah. Dibukanya pintu-pintu surga. Abwab itu jamak dari babun, ya bukan cuma satu. Jadi pintu surga itu banyak sekali. Ada babur raihan, ada babus shadaqah, ya. Ada apa lagi? Banyak babus sholat. Nanti masing-masing siapa yang paling unggul ibadahnya masuk dari pintu itu. Sampai Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kira-kira ada enggak orang yang masuk surga dari pintu mana aja? Ada enggak? Ada, kata Nabi. Saya berharap kalian akan masuk surga dari pintu mana saja. Karena semuanya bagus. Dari sedekahnya bagus, puasanya bagus, kemudian apanya lagi? Ya, sedekahnya juga bagus. Silakan masuk dari pintu mana aja. Ya ibaratnya kalau kita masuk ke Ancol itu ada tiket apa itu?
Terusan. Kan di apa tadi? Cap. Jadi masuk kemari aja bisa. Ya. Gak enak juga tuh kalau ada tiket terusan, ya, punya bini 2 mana aja masuk bisa. Wih, sama bini yang satu diizinin, udah masuk pintu sono dulu, jangan. Dah biar nggak ngantuk aja. Jadi dibukanya pintu-pintu surga. Abwab dari jamak dari babun. Ya, babun itu pintu satu. Abwabun pintu-pintu. Dibukanya pintu-pintu surga yaumal isnain wa yaumal khamis, yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Dan ketika pintu surga itu terbuka, fayughfaru fihi ma likulli 'abdin, maka semua dosa-dosa manusia itu diampunkan oleh Allah. Antum bayangkan begitu luar biasanya surga tadi, sampai ketika pintu itu di surga, maka buat seorang hamba yang melakukan dosa, dosanya diampunkan oleh Allah. Karena kemuliaan surga tadi. Buat siapa? Buat orang-orang yang bertobat. Kalau dia nggak bertobat, dia nggak diampunin sama Allah. Ketika dia bertobat, maka nanti setiap hari Senin dan Kamis dosa itu diampunin sama Allah. Kenapa? Karena saat itulah pintu surga terbuka. Maka fayughfaru, ini hadis sahih ya, Tirmidzi. Maka fayughfaru, maka diampunkanlah fihima, pada kedua hari tadi, likulli 'abdin, setiap hamba Allah dosa-dosanya, la yusyrik billah syai'a, selama dia tidak melakukan kemusyrikan. Selama orang itu tidak melakukan kemusyrikan, tidak menyekutukan Allah, maka ketika dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah, setiap hari Senin dan Kamis pintu surga terbuka, dosanya Allah ampunkan. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Orang yang melakukan kemusyrikan. Intinya di sini nih Pak. Jadi betapa besarnya dosa kedukun, udah musyrik kan? Percaya kepada makhluk, percaya kepada manusia. Dan ketika dukun bersekutu dengan setan, ente ikut tuh percaya. Ya, nanya ramalan, ya, masa depan, bukan minta sama Allah, bukan usaha, tapi nanyanya sama siapa? Nanti masa depan saya gimana? Apalagi percaya kepada bintang-bintang. Bintang ente apa? Bintang kejora, ya kan? Ya, ada bintang apa? Sagittarius. Ada lagi Leo. Leo itu gambarnya apa Pek? Oh, apa loh Pek gambarnya singa? Berarti Leo. Ya kan di situ di bintang-bintang itu ada ramalan. Ya, bulan ini Anda begini. Kok percaya ente sama ramalan yang kayak begitu? Masa depan itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka sekali lagi, dosa musyrik itu adalah dosa yang paling besar. Mau tahu musyrik yang paling halus? Apaan? Hah? Bukan ria, sombong. Ria belum masuk musyrik, nggak masuk musyrik. Ente sombong aja itu udah musyrik yang paling halus. Itu bukan musyrik ya. Khauf, takut dia. Rasa takut, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Pasti semua orang diuji dengan rasa takut nggak makan besok. Emang ente nggak punya Tuhan? Emang ente nggak punya Allah? Kalau ente punya Allah, ente usaha, ente keluar ada. Udah ada jaminannya kok. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Maka siapa aja yang melata di atas bumi Allah, keluar dari rumah mencari nafkah, ada rezekinya. Allah siapkan, asal ente jemput aja tuh rezeki. Ente keluar. Kenapa mesti takut besok gak makan? Emang kita gak punya Tuhan, kita gak punya Allah. Ya, setiap kali Allah menciptakan hamba-hambanya, Allah sudah siapkan semua buat kita. Cuman kenapa kita gak dapat? Ya karena kita gak mau keluar. Kita nggak ngikutin perintah Allah, suruh cari, ya, jemput tuh rezeki kamu. Ya, itu
itu bukan musyrik. Maka setiap hari Senin dan Kamis pintu surga dibuka dan semua dosa diampunkan oleh Allah kecuali dosa apa? Dosa musyrik. Dosanya besar banget musyrik. Memberhalakan manusia, memberhalakan benda. Bahkan handphone itu bisa jadi berhala. Ustadz ngajar masih begini ya. Sampai makan aja masih handphone, gak mau apa tadi? Lepas. Makan tuh masih ditaruh. Kok ente jadikan itu berhala sih? Ada apa sih di situ yang nggak boleh ketinggalan sama ente? Ya, coba ente bayangkan. Makanya anak-anak sekarang, masya Allah, ngeri. Anak-anak kecil bocah. Anak-anak bocah sekarang itu yang namanya apa? Gadget ya apa sih? Gadget. Itu bahaya itu. Udah kalau udah nyandu itu kayak apa? Ya manusia aja sekarang udah kecanduan, sampai makan aja nggak mau ketinggalan handphone. Anaknya nggak bawa handphone. Nggak jadi masalah kok nggak bawa handphone. Kenapa sih kita mesti jadi dulu, zaman dulu ada handphone nggak? Nggak ada. Orang hidup nggak? Hidup. Nyaman nggak? Nyaman. Sekarang kenapa itu jadi nggak nyaman kalau nggak bawa handphone? Ini kan bahasanya tadi. Ya. Maka sekali lagi, memang handphone itu adalah alat yang luar biasa. Dia bisa membawa manfaat, dia bisa membawa mudarat. Tapi kalau ente sudah berhalakan itu, seakan-akan tidak hidup tanpa itu udah jadi musyrik. Udah memberhalakan benda. Hati-hati ya, nggak kelihatan, halus sekali itu. Ya, ada ya, saya punya jamaah kalau lagi makan, masih makan bareng, masih bukan ente nggak mensyukuri nikmat Allah. Itu nasi nikmat dari Allah. Ente masih bisa merasakan setiap suap yang antum masukkan ke mulut, nikmatin, syukuri. Jangan sambil melihat handphone, gak ada rasa syukurnya nanti. Berhenti dah tuh. Yang masih begitu berhenti. Sampai ke kamar mandi bawa handphone. Bener nggak? Dia jadi berhala betul tadi. Ya, padahal dia cuma alat. Ya. Kita lanjut. Maka semua dosa hamba Allah diampunkan kecuali orang yang musyrik. Illa rajulun, kecuali seseorang juga kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Dan juga orang-orang yang punya permasalahan antara satu dengan yang lain, belum diampunin dosanya sama Allah. Seperti apa? Catatan amalnya tadi. Ya. Jadi belum diampunkan dosanya dua orang yang bermusuhan, dua orang yang bertegur sapa. Fayuqalu, dan Allah berkata, unduru hadain, lihat dua orang tadi, hatta yastaliha, sampai dia baik baru dosanya aku akan ampunkan. Ya. Paham ente nih ya. Jadi ternyata orang yang bermusuhan itu banyak halangannya. Orang yang bermusuhan itu masih banyak halangannya. Halangan amalnya kecatat di langit, halangan dosanya diampunkan. Maka jangan punya musuh. Ya. Kalau dia musuhi kita, ente jangan musuhin dia. Gampang aja kok. Dia musuhin kita ya, ente jangan bermusuhan dengan dia. Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan di hatiku ini apa? Ghil, kebencian. Jangan punya kebencian. Ente marah karena ente nggak tahu masalahnya, ente jadi marah. Setan nggak tahu kalau Nabi Allah Adam lebih unggul daripada dia. Adam diciptakan dari tanah, setan diciptakan dari api. Marah setan. Kenapa setan marah? Karena setan nggak tahu kalau unsur tanah lebih tinggi daripada unsur api. Dan sombong dia. Dia terusir dari surga. Jadi kalau istri marah sama kita, teman marah sama kita, karena dia nggak tahu. Kasih tahu supaya dia nggak marah. Ini loh masalahnya kayak begini. Yang saya nggak suka Anda tuh begini, jelas. Sama istri juga, kenapa sih kamu marah? Mau begini, nggak tahu. Saya pulang malam lembur. Jangan curiga. Kan dia marah karena curiga tadi, karena dia nggak tahu. Padahal kita lembur, ada kerjaan, ada sesuatu yang mesti kita urusin. Maka tadi jangan punya musuh.
Ya, kalau kita marah sama orang, pahami kenapa sih saya bisa marah sama dia. Saya tanya, masalahnya apa? Ketidaktahuan ini. Lihat Nabi waktu dilemparin batu, Nabi gak marah. Di Taif Nabi dilemparin batu, Nabi cuma nutup tangannya sebelah mukanya dan tangan sebelah ngangkat tangan berdoa, didoain. Nabi doanya apa? Allahumma hdil qaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang yang nyakiti saya. Dia nggak tahu saya Nabi. Kalau dia tahu saya Nabi, nggak mungkin dia akan nyakitin saya, kan gitu. Benar nggak? Ente kenapa marah sama istri? Ente nggak tahu. Soal makanan aja ente marah sama istri. Ente nggak tahu. Kalau kerjaan dia cuma bukan mau ngurusin ente doang, bukan cuma masakin buat ente. Dia ngurusin anaknya, dia nyuci pakaian ente, dia belanja. Siapa yang nyuciin semua pakaian ente? Siapa yang ngurusin kehidupan ente? Istri. Kenapa ente mesti marah kalau cuma soal air kurang manis saja, kopi nggak ada gulanya, makanan kurang asin? Ya, kalau ente ngerasa di makanan gak enak, berangkat ke restoran makan ya. Urusan bini banyak selain daripada ngurusin ente, rumah tangga dia mesti ngurusin semua. Kan gitu, hidup kan enak aja. Ini saya dapat ilmu ini dari orang-orang tua. Kalau ente ngerasain makanan istri gak enak, jangan diomelin. Susah amat sih. Pergi restoran Padang, makan apa yang ente suka. Hidup istri ente bukan cuma buat ente, bukan cuma buat masakin ente. Pakaian dalam ente siapa yang cuciin? Baju ente siapa yang nyisitain? Anak-anak ente siapa yang merawat semuanya? Masya Allah, berat Pak tanggung jawab istri. Kita kadang-kadang kurang sedikit aja sama istri, marahnya kayak apa tahu. Kalau dibalik dia Apa? curcol bininya yang ini gitu bertanya mah. Ya diam ya karena dia nggak tahu. Dia nggak tahu capeknya kita kayak gimana, nyari nafkahnya kayak gimana. Ya udah dia minta. Kalau dia lagi mau ngomel aja. Makanya saya mah nggak takut sama bini Pak. Bini aja yang kebangetan berani sama kita. Wih, ya udah gini. Ada Habib di kebun nanas. Wah, itu di luar orang cium tangan bolak-balik Pak. Terus saudara saya datang ke rumah dia, ngadu sama saya, kesian kiai. Di luar dia cium tangannya bolak-balik. Saya datang ke rumah dia, saya lagi liatin, diomelin sama bininya, dia diem aja. Tahu nggak ente? Diomelin bininya dia diem, nggak ngelawan. Gitu amat ya. Ente tahu nggak? Kemuliaan dia di luar karena sabarnya ngadepin istri. Kemuliaan dia sampai gak ada di zaman Umar bin Khattab. Ada sahabat pengen ngadu sama Umar. Begitu dia ketok pintu rumah Umar, terbuka kelihatan, dia balik pulang. Umar lihat tuh ada sahabat yang datang. Besoknya ditanya sama Umar, ente kenapa datang? Nggak nungguin dulu, langsung pulang. Ya, tadinya saya cuma pengen ngadu Umar. Ngadu apaan? Ya, istri saya lagi ngomel-ngomelin saya mulu. Tapi begitu saya lihat engkau juga lagi diomelin sama istri. Ya kan? Ente bayangin sekelas Umar aja Pak. Umar bin Khattab itu bukan takut sama bini, karena bini gak tahu ada masalah apa sehingga dia marah. Gitu deh. Baik. Gitu. Susah amat sih hidup ya kan. Nah, jadi itu tadi Pak. Ya, kunci-kunci semua, jangan sampai kita punya musuh. Musuh itu diawali dari rasa marah. Gak enak punya musuh. Kalau kita nggak merasakan, kita kan nggak ada masalah, tapi dia ada masalah gitu. Ya tanya. Kita tanya, kenapa ente ada masalah apa? Atau kita satu, assalamualaikum, dia buang muka sekali. Fardu ain, fardu kifayah. Bukan fardu ain, fardu kifayah. Kalau udah dijawab satu cukup. Ini satu orang kita ucapin salam dia nggak jawab, berarti dosa dia. Yang dua kali kita ketemu lagi, assalamualaikum, buang muka lagi. Dua kali, tiga kali pegang mukanya. Kalau berani, assalamualaikum. Apa ente?
Udah 3 kali, besok anak gak mau negor ente lagi mau ucapin salam. Ente dosa. Anak doain ente gak mau jawab. Ucapin salam, tanya ada masalah apa sih? Kan gitu aja. Ya jangan dipegang mukanya, kalau mukanya. Assalamualaikum, ini udah 3 kali anak ucapin salam. Ente ada apa, masalah apa sama anak? Jangan lari dari masalah. Hadapin permasalahan yang ada tadi. Selesaikan. Ada apa? Kalau bini kan sama. Apa sih? Uang belanja kurang. Ya kasih tahu nih, urusan sekarang lagi sepi. Tanah bang, weh, soalnya tutup ini urusan banyak. Kasih tahu. Dia harus jelas, Pak. Ya, dalam rumah tangga, dalam hal apapun jelas. Tabayun bahasa kita. Jelasin. Kenapa banyak yang buzzer? Karena nggak buzzer, karena nggak jelas. Dan nggak jelas dia ekspos sama dia. Jadi berita hoax. Anda tahu tuh. Emang dia nyari yang nggak jelas itu dia cari. Buzzer itu selalu nyari yang nggak jelas supaya bisa dia apa tadi? Ekspos. Sehingga kita kemakan tadi dari kebencian, tertanam kebencian. Padahal belum jelas, belum ada tabayun. Tabayun dulu, tanya ada masalah apa? Pak Anies nih kenapa begini-begini? Tanya. Jelas. Baru beritanya dikeluarkan. Ini enggak dianalisa di ini pikiran dia. Emang kerjaannya nyari duitnya dari situ. Ya. Mendustakan, membenarkan setiap ada kedustaan. Ya. Pendusta itu akan membenarkan setiap kedustaan. Tapi orang yang benar akan membenarkan setiap kebenaran. Wasaddaqa bil husna. Membenarkan kebenaran walaupun saat itu di luar nalar akal pikiran. Dia akan benarkan karena itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu tidak muncul sesaat, dia akan muncul nanti bisa hari besok, lusa. Paham udah? Ya, ada satu aja kita baca hadisnya. Mudah-mudahan antum jangan punya musuh. Ya, insyaallah. Ya, ada bahasa ini dikatakan apa tadi? Teman 1000 kurang. Musuh 1 kebanyakan. Ya. Saya ya tahadus bin nikmat. Nggak pernah tuh ada punya musuh ustad. Karena orang bilang apa tukang ikan musuhnya tukang ikan, ya kan? Kiai musuhnya. Ya. Tapi saya nggak ngerasa itu. Ya. Karena saya nggak pernah pengen berebut. Ya, berebut ini. Sampai takut kehilangan majelis, nggak ada rasa. Oh ya udah kalau ente nggak mau ya nggak masalah. Ya, jadi nggak pernah rasa takut itu. Kemudian jadi musuh enggak. Ini sekali lagi sama teman-teman ustadz itu sama. Ya kita nggak pernah. Ya maka saya sering bilang ada teman ustadz ya kalau dia di Facebook itu selalu wah ini mau ada ceramah nih, ya kan. Kemudian diekspos dia lagi bawa mobil, lagi bawa apa? Ada ceramah di sini. Saya cuma bilang hati-hati. Ya, ente ya mengupload kayak gitu, takut nanti ada ustadz yang belum punya mobil jadi hasil. Ya, jangan nunjukin. Kalau kita ini sudah berhasil, kita punya ini, punya itu, kita ceramah di sini, ceramah di sini. Wa kullu dzu ni'matin mahsudun. Ingat, setiap kenikmatan yang kita dapat pasti ada orang hasil. Jadi kalau nggak pengen kita punya musuh, jangan tunjukkan keberhasilan kita ekspos kesuksesan kita. Kita sudah ceramah di sini, kita sudah punya ini, punya itu. Paham ente? Hidup juga sama, dagang juga sama. Coba bersahaja. Kan bahasa saya sering bilang, jadi orang kaya nggak kelihatan senangnya. Jadi orang miskin gak kelihatan susahnya. Kalau orang miskin mah kelihatan miskin. Jangan kelihatan apa tadi? Susah. Ada nggak orang miskin yang kelihatan susahnya? Banyak. Orang kaya taruhan ya kan. Gimana Ji kabar lu? Oh puyeng banget kalau gua. Kelihatan tak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari nggak kelihatan lagi susah. Padahal dia nggak punya duit, nggak punya apa, tapi alhamdulillah Ustaz. Ada duit di rumah? Ada, oh berarti nggak miskin ente ya kan?
yang pagi-pagi tukang minta-minta, kelihatan nggak susahnya? Kelihatan. Kita kebayang kan ngarang assalamualaikumnya aja itu susah. Assalamualaikum. Kelihatan nggak itu? Kelihatan. Ente jawabnya gimana? Salam. Lebih susah lagi dari dia kalau wah, paling kata tukang minta kayak susahan dia itu. Kelihatan banget ya. Biasa aja. Ya udah cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.